Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Direktur Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri, Bapak Brigjen Wisnu. Yang kami hormati Pak Wadir, Ibu Kabak Penum, Kasubdit, seluruh penyidik, dan tentu yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan perkembangan penyidikan perkara Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa kasus ini telah bergulir sejak tahun 2020, dan beberapa waktu yang lalu saudara HS ini sudah mendapat vonis dan mendapat putusan bebas. Tentu akibat putusan tersebut muncul ketidakpuasan dari para korban juga para nasabah. Maka terkait dengan hal tersebut, Polri dalam hal ini penyidik mengambil langkah-langkah untuk melakukan penyelidikan, mencari dan menemukan tindak pidana lain dari perkara Indosuria tersebut. Dan pada tanggal 13 Maret 2023 yang lalu, penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri telah menentukan atau menetapkan saudara HS sebagai tersangka. Esoknya tanggal 14 Maret penyidik melakukan penangkapan terhadap saudara HS di apartemen Rapres Residen Kuningan, Jakarta Selatan. Ya. Dan penyidik tentu menerapkan pasal yang berbeda ya untuk menjerat saudara HS dengan pasal yang berbeda dengan penanganan sebelumnya. Nanti akan dijelaskan secara rinci dan detail oleh Pak Direktur Tindak Pidana Eksus dan penyidiknya. Untuk menyingkat waktu, kami berikan kesempatan Pak Direktur untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Karo Pemas Bersimpul Pemas, Bang Ahmad Ramadan, rekan Pak wartawan sekalian yang berbahagia. Dalam kegiatan sore Polpes ini, kami akan menyampaikan tentang posisi kasus terhadap tersangka HS ini. Penyidik telah melakukan kegiatan penyelidikan, di mana pada sekitar tahun 2012 saudara HS ini sebagai direktur utama Indosuria Finance telah mengeluarkan suatu produk perbankan, yaitu MTN, medium third note, atau surat utang jangka menengah. Pada saat itu dilakukan peneguran oleh regulator bahwa perusahaan tidak boleh mengeluarkan MTN tersebut. Untuk itu saudara HS ini dengan niat jahatnya melakukan pembuatan yang seolah-olah membuat koperasi, ya, Koperasi Indosuria. Kami sudah menemukan petunjuk bukti bahwa perbuatan atau koperasi Indosuria tersebut cacat hukum. Makanya kami menerapkan saudara HS ini dengan pasal 263 pemalsuan surat, 266 pemalsuan barang palsu pada otomatik, dan Undang-Undang TPPU. Kami telah melakukan beberapa pendapat keterangan saksi, di mana saksi ada 21 saksi, baik dari karyawan, dari Menkop, dari ahli, dari notaris, bahwa perbuatannya saudara HS ini telah membuat seolah-olah operasi itu adalah sekolah operasi yang benar, dan ternyata telah melakukan proses kegiatan tersebut, mengumpulkan
dana masyarakat yang jumlahnya kurang lebih 106 triliun, ya, dan di tahun 2020 ternyata gagal bayar. Dan hasil hitungan dari audit investigasi, kerugian yang dirugikan yang menjadi kerugian masyarakat totalnya sekitar 15,9 triliun. Apa yang disampaikan oleh Pak Korpenmas bahwa ini berbeda perkaranya dengan perkara yang terdahulu. Kami penyidik dan JPU sudah berkoordinasi terkait dengan dasar aturan dulu. Ya, kalau sebuah bangunan dasarnya itu adalah salah, pasti akan hancur. Inilah awal dari permulaan niat jahat dari saudara HS untuk mengumpulkan dana masyarakat yang totalnya sekian triliun untuk mengelabuhi, dan sekarang terbukti bahwa ada korban, ya, dengan kerugian yang mencapai 15,9 triliun. Rekan sekalian, dari hasil proses penyidikan kami telah menemukan alat bukti baik dokumen, kemudian keterangan para saksi, ahli, petunjuk yang sudah dikumpul oleh para penyidik, dan tentunya dengan keputusan hasil gelar perkara kami sudah membuktikan bahwa kami menetapkan saudara S sebagai tersangka, dan saudara S akan ditahan di Bareskrim, di rutan Bareskrim 20 hari ke depan, ya, sejak tanggal 15 kemarin hingga bulan April 2023. Kami pun lagi mendepankan menteri aset, ya, testing aset, dan hasil koordinasi kami dengan teman-teman jaksa pun kita sudah bisa menilai, mendapatkan dugaan kurang lebih sekitar 3 triliun aset yang akan kita kejar kembali dengan bersama-sama dengan teman-teman dari PPATK dan dari Kejaksaan untuk bisa memburu aset-aset yang masih belum kita sita. Dan nantinya kita berharap 2,4 triliun yang sudah kita sita ditambah dengan aset yang akan kita dapatkan sebesar 3 triliun, mudah-mudahan bisa kembali kepada para korban. Ini kita harapkan untuk kita bisa menindak pelaku kejahatan perbankan ini dengan tegas, dan tentunya kita akan mengembalikan kepada para korban. Demikian, Profesor Kidi, mungkin ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Pak Direktur Tindak Pidana Eksus. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dari rekan-rekan? Ya. Oke, silakan. Baik, itu terkait dengan perkara yang terdahulu. Jadi ada namanya perusahaan cangkang yang kita duga menjadi satu sistem dalam perbuatan saudara HS ini untuk memutar uangnya, ya, seolah diputar sesistem sesuai dengan aturan, tetapi akhirnya balik lagi ke pihak mereka. Ada 23 perusahaan cangkang yang masih kita lakukan pendalaman dengan total kurang lebih 15,9 triliun. Itu yang kita dalami. Baik, ya, kita tidak bisa lagi menyampaikan bahwa yang bebas, ya, undang-undang perbankan pasal 46, ya. Tapi saat ini kita menerapkan pasal baru, yaitu 263 dan 266 KUHP. Tentunya pasal sudah berbeda. Penyidik bersama JPU telah melakukan suatu gelar perkara terkait dengan perbuatan tersangka. Kita akan melihat bagaimana awal dari mulanya perusahaan koperasi ini. Kalau awalnya saya sudah salah, koperasi ini soal koperasi tetapi tidak melakukan sistem seperti koperasi, ada rapat, ada rapat tahunan, ada anggota koperasi, ya, pasti ke depannya salah. Dan kita bisa buktikan bahwa perbuatan oleh saudara S dan kawan-kawan sistemnya tidak sistem sebuah koperasi. Uang masuk dari masyarakat, dia belikan aset tanpa pengetahuan dari pemilik uang, kemudian hasil uang tersebut juga dikembalikan untuk ke tersangka tersebut. Ini masih kita dalami terus, rekan, ya. Tentunya kita akan berusaha terus mencari banyaknya aset yang masih ada di luar, ya, yang belum kita deteksi.
Kita akan cari terus dan kita bisa menduga adanya beberapa aset yang ada. Ya, tentunya ini kan perkara 263 pemalsuan surat. Dokumen-dokumen yang kita cita di depan seperti fotokopi legalis berita acara, ya, kemudian ada beberapa keterangan-keterangan terkait dengan putusan notaris sudah kita cita semuanya. Ini untuk melengkapi pasal yang dipersangkakan. Ya, saat ini bisa ada lagi barang-barang yang akan kita ungkap, ya, terkait dengan TPPU-nya. Baik, ya, untuk perkara yang ini penyidik baru menentukan satu tersangka, tapi ada kemungkinan ada beberapa tersangka lainnya, karena namanya pemalsuan itu tidak sendirian, ya, ada yang membuat, ada yang menggunakan. Kita masih menerapkan kembali pasal-pasal lain untuk tersangka lainnya. Sementara pasal-pasal atau tersangka yang di perkara terdahulu diputus bebas, kita masih menunggu putusan kasasinya, ya, menunggu putusan kasasinya. Karena teman-teman dari jaksa pun telah berusaha keras untuk bisa memberikan bukti lain kepada sidang di kasasi nanti. Beda perkara, ya, tersangkanya beda. Ya. Pak, izin Pak, di sini berdasarkan keputusan dari PN Jakarta Pusat, Pak, ada putusannya kalau dari KSP Indosuria itu di setiap nasabahnya diminta untuk menjalankan homologasi, itu ada restoratif justice di sana. Nah, dari keputusan ini kan ditolak, Pak, kalau mereka tuh menolak untuk berdamai. Jadi artinya kan dari hakim sendiri minta mereka untuk tetap menjalankan perdamaian yang telah dilakukan oleh Indosuria sendiri. Kenapa dari pihak kepolisian tetap ingin mengusut pidananya, Pak? Bukan perdatanya begitu. Baik. Kita bisa minta keterangan para saksi korban bahwa homologasi itu dilakukan cuma beberapa kali saja. Contohnya, ada korban 3 miliar, homologasinya 3 tahun, 1 bulannya 500.000. Ya, dia 3 bulan baru 1,5 juta, dan stok keempat, kelima, dan selanjutnya tidak pernah dibayar lagi. Jadi dari keterangan para saksi dan para korban, homologasi tidak dilakukan oleh tersangka tersebut sesuai dengan aturan dan sangat merugikan para korban. Ya, itu aja. Pak, penjelasan lagi, Pak. Untuk perkara yang kali ini, minta keterangan aja, Pak. Yang kemudian membedakan dengan perkara sebelumnya itu pada poin apa, Pak? Pada poin apa selain pasal-pasalnya itu tadi? Poin apa yang berbeda dengan perkara sebelumnya, Pak? Sehingga perkara ini memang benar-benar tidak bisa diidem. Karena kita belum tahu kayak lokusnya atau temposnya itu di mana, kita belum tahu persis, Pak. Kita sudah dikasih ya nih ya. Lokusnya di Jakarta, tempusnya 12. Posisi kasusnya adalah pembuatan koperasi Indosuria bersama yang tidak benar, ya, menempatkan keterangan palsu pada aktenya. Jadi kita bangun konstruksinya adalah koperasi ini tidak benar, pasal nggak benar. Kalau koperasinya nggak benar, tentunya ke belakang itu nggak benar. Ini adalah cara tersangka ini mengelabui para korbannya untuk bisa dia mengekspor, menjual MTN. Yang tadi MTN itu adalah produk dari perbankan. Jadi kalau kita membuat suatu produk MTN atau medium teknologi itu kan tidak boleh tuh oleh regulator. Dia menggunakan bajunya, baju koperasi. Kalau kita telik lagi ke dalam lagi, koperasi itu apa sih koperasinya? Dia tidak melakukan rak, dia tidak ada anggota, ya. Dia tidak punya sistem seperti koperasi, sistem yang berbeda. Ini yang kita ungkap di sini. Jadi berbeda dengan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh tersangka dan kawan-kawan pada saat perkara yang lama. Ini berbeda sekali. Kita buat dasarnya dulu. Kita buat dasarnya bahwa koperasi ini adalah koperasi yang pura-pura. Ya. Banyak. Nah, asetnya ada tanah, bangunan, uang, kemudian bangunan banyak ya. Banyak itu. Nanti rencana banyak rencana. Setelah yang udah biasa 2,4 triliun, yang masih dugaan itu kurang lebih ada 3 triliun. Yang apa?
Baik, polisi penyidik melakukan proses penyidikan berdasarkan laporan. Laporannya adalah dilakukan korban itu menyimpan uangnya di koperasi tidak dikembalikan sesuai dengan aturan. Awalnya itu, ya. Kenapa korban itu diberikan MTN? Ya, makanya pada saat itu kita melakukan proses penyidikan dengan menggunakan pasal penipuan, penggelapan dan pasal 46 itu perbuatan perbankan, ya perbankan. Nah, setelah itu diputus bebas, kita mencari lagi apa sih perkara yang lainnya. Nah, tentunya kita akan mencari terus langkah-langkah lain. Kita nggak boleh kalah dengan para penjahat itu. Ya kita mencari lagi celah-celahnya itu. Kami juga menerapkan pasal TPPU, ya. Dalam pasal ini kita menerapkan pasal TPPU. Yang saya sampaikan tadi bahwa apabila TPA ini tindak pidana asal ini bisa terbukti di pengadilan, kita bisa lanjut menerapkan lagi TPPU-nya. Ya, jadi berbeda sekali dengan awal perkara yang pertama itu. Ya. Pak, pastikan aja Pak. Berarti Koperasi Nusurya ini berdiri nggak punya registrasi ke Kemenkoperasi Pak ya? Surat registrasinya gitu daftarannya nggak ada Pak ya? Legalitasnya? Semua ada. Semua ada. Tapi dasarnya, contohnya, ya di sini pada tahun 2012, ya Direktur Indonesia Finance AS seolah-olah mendirikan koperasi. Dasarnya apa? Dasarnya adalah berita acara keterangan pendirian diri, dia buat berita acara seolah benar, ya. Jadi ini kalau kita membuat koperasi kan sudah ada berita acara rapat pendirian koperasi, dia tidak datang. Kalau ada, dia tidak ada. Makanya ini saya sampaikan bahwa dalam perkara ini adalah surat-surat yang buat pendirian koperasi ini dipalsukan oleh saudara AS ini. Ya, intinya niatnya satu, jahatnya apa? Dia ingin menjual MTN dengan suatu organisasi koperasi. Ya. Ini ancaman hukumannya untuk 263 6 tahun, 266 7 tahun. Kalau dipenuhi dengan pasal TPPU bisa 20 tahun. Ancamannya sesuai dengan undang-undang. Periksa. Dinas Koperasi Jakarta ada, periksa. Sudah kita makan. Ya. Jadi kan dari Menkop kan cuma menerima saja berkas-berkasnya saja. Dia nggak bisa mendalami isinya apa. Yang bisa mendalami adalah kami yang mendalami, dari mulai awalnya dalami, ternyata palsu semuanya. Ya. Kita udah periksa saksinya, nanti kita dalami lagi. Belum ada lah, 12 tahun lah. Kan udah 12, sekarang udah berapa tahun? Ya sedikit lagi. Kita cepat saja kan, belum 12 tahun, ya kan. Ya kita berharap cepat lah, ya. Ini karena apa? Masyarakat dirugikan. Ya ada korban-korban di luar sana tuh yang dirugikan, yang nggak bisa uangnya kembali. Kita berusaha menolong masyarakat, ya. Kita tidak pernah menyita 10T. Yang kita sita dalam pasal yang berdahulu ada 24 triliun. Tapi teman-teman penyidik Polri dan teman-teman dari Kejaksaan juga masih mendalami tracing aset. Yang diduga masih ada aset-aset yang belum tersita. Ya, itu masih kita dalami, masih kita terus tracing, kurang lebih sampai 3 triliun dugaan itu. Ya, setelah teman-teman jaksa lagi minta izin ya untuk bisa melakukan penyitaan aset sebanyak 3 triliun lagi. Ya, total 6 triliun lah kurang lebih. Ya.
Baik, dalam proses perkara kita tangani, ada bukan waktunya tetapi bagaimana perkara tersebut. Ada yang bisa cepat sebulan 12 bukan audit investigasi. Untuk menilai audit investigasi itu butuh 6 bulan sampai 1 tahun. Dan mengecek dulu siapa yang sudah bayar, berapa dia bayar, berapa yang sudah dikembalikan, dan utangnya berapa. Itu membutuhkan waktu hampir 8 bulan untuk auditnya itu. Dan kita memeriksa para saksi, para korban yang ada di seluruh Indonesia. Makanya membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa membuktikan, dan ternyata sudah divonis, ya divonis, dan sudah divonis oleh pengadilan negeri. Nah sekarang kenapa TPPU-nya kita terapkan lagi? Ya kami menduga adanya dugaan pencucian uang, dan kita sudah berkoordinasi dan bekerjasama dengan PPATK. Ada LH-nya, ya, karena LH itu adalah dokumen intelijen yang tidak bisa kita sampaikan, tapi di dasar LH itu kita mencari aset-asetnya itu, dan kita sudah dapatkan. Ya, dari pengalaman sebelumnya itu 20 triliun sudah kita dapatkan. Kalau kenapa divonis bebas, jangan tanya saya, tanya hakim. Ya, kalau saya penyidik mempunyai kepastian tersangka ini, HS ini melakukan tindak pidana, kita tangkap dan kita tahan. Ya, jaksa pun demikian. Jaksa mengeluarkan P21, artinya jaksa firm dengan penyidik. Ya, jadi kalau kenapa bebas, jangan tanya kami. Kalau bukti itu sudah kita lengkapi ya Pak. Jadi dalam proses penyidikan ada namanya pemberkasan. Begitu teman-teman dari JPU menyampaikan P21, artinya perkara tersebut sudah sah dan sempurna. Kita tinggal menyerahkan bukti dan tersangka dan disidangkan. Putusannya itu tergantung dengan para hakim. Kita mencari lagi karena banyaknya korban yang berteriak di luar sana. Kenapa ya uang saya nggak dikembalikan? Kenapa orang tidak bisa dipidana, gitu kan? Kita mencari lagi. Bukti-bukti lain, dan kita duga perkara ini menusur untuk ditetapkan sebagai tersangka dan dilanjutkan ke pengadilan. Masih ada? Tidak ada. Baik, kalau fondasi sangat baik ya. Setiap kegiatan proses penyidikan sejak awal. Jadi Polri setelah mengirimkan SBDP ada namanya P16. Jaksa yang meneliti. Sejak itulah penyidik dan jaksa berkoordinasi. Ya, berkoordinasi. Sampaikan sidang pun kami terus berkoordinasi. Ya, jadi hubungan kami dengan jaksa sangat baik. Ya. Terkait hal ini nanti saya serahkan pada Pak Karo. Terkait hal ini nanti Pak Karo yang akan menjelaskan. Udah jelas ya? Asli loh. Bukan asli. Pak Henry, balik. Ya. Ya, ini sebagai transparan bahwa pelaku Henry Surya telah diamankan oleh Barreskrim Polri. Ya cukup ya. Ya, cukuplah. Ya, kita memastikan bahwa ini adalah tersangka atas nama HS. Ya, balik lagi. Oke, apa lagi? Dalam proses persidangan, apakah dilakukan persidangan dengan tempat yang sama pengadilan negeri Jakarta Barat? Karena saya adalah korban, saya juga menyaksikan sendiri. Dapat perlakuan yang istimewa sekali, Pak. Jadi saya rasa kecuali kalau dengan Bapak Irjen Verdi Sambo aja dihadirkan, sedangkan ini nggak bisa. Itu Pak. Nah, terus satu lagi juga begitu dihadirkan sempat berkelahi sampai ribut antara jaksa sama. Maksudnya pertanyaannya apa Pak? Nah yaitu maksudnya itu nanti apakah di tempat yang sama lagi sidangnya, penuntutannya di tempat yang sama lagi. Karena saya buka sekali, saya dan selama persidangan saya selalu ikutin Pak. Ya,
Kewajiban Polri ya adalah menyelesaikan perkara. Tahap pertama berkas dikirim. Kemudian setelah dinyatakan lengkap, kita menyerahkan tersangka dan barang bukti. Selanjutnya itu adalah kewenangan JPU, Pak. Ya, merupakan ranah dari JPU. Baik, Pak. Tapi bagus juga, Pak. Pak disampaikan bagus juga seperti itu. Ya. Apakah tetap dikawal sama KPK, Pak? Soalnya waktu itu katanya ada dikawal KPK. Namun saya lihat soalnya KPK-nya sudah terang benderang sekali kalau kita jelas terlalu membela sekali jauh dari keadilan korban. Dan saya nggak ketemu gitu. Bahkan saya nggak akan buka komunikasi karena di pihak korban. Saya komunikasi dengan Jampitur yang waktu itu dengan Pak Syahkan sendiri. Dia sendiri kita jengkel, Pak, ada sesak nafas dia juga. Waktu itu. Ya, terima kasih, Pak. Setuju, Pak? Setuju. Ya, amin, Pak. Amin. Ya. Udah? Cukup? Cukup ya? Ya. Artinya ini seperti Pak Direktur bilang bahwa ini masih proses penyidikan sedang berjalan ya. Bila mana dalam proses tersebut apakah ada tersangka lain, ada alat bukti lain, pasti akan ditindaklanjuti ya. Sekali lagi ini proses belum final ya. Kita menyatakan dalam preskon ini bahwa penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri telah menetapkan saudara HS sebagai tersangka dan kita menyampaikan bahwa yang bersangkutan telah ditangkap dan ditahan. Dan proses ini masih berlangsung. Tentu update nanti akan kami sampaikan ya. Ya Pak ya. Sementara itu yang kami lakukan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.